hati-hati dengan nama iblis yang namanya Awar. Jadi jangan kasih nama anak namanya Awar. Itu iblis. Siapa dia? Dia iblis yang membuat para orang-orang yang tadinya yang membuat orang-orang yang punya kekuatan semangat untuk berbuat zina. Bagaimana orang yang sudah mau nikah, mau menghalalkan hubungan, tiba-tiba ragu? Pernah? Ada yang seperti itu? Nggak jadi nikah, ketemu mantan pula, itu kerjaan si Awar. Oh, war. Itu kerjaan dia. Dia membuat orang yang mau nikah tak jadi nikah. Kalau Dasim, dia membuat orang yang sudah nikah bercerai. Kalau Awar, orang yang mau menikah tak jadi menikah. Begitu tak jadi menikah, akhirnya apa yang terjadi? Berbagai macam cara dia buat menggagalkan pernikahan itu. Akhirnya orang yang tadi sudah pengen menikah dan ternyata berzina. Begitu berzina, nyaman dengan nggak perlu nikah juga aku bisa menikmati tubuh perempuan. Nggak perlu menikah juga aku bisa bersamanya. Akhirnya kumpul kebu. Itu kerjaan si Awar. Ya. Nah, zina itu yang berbahaya. Maka tadi katakan kalau memang sudah tidak tahan, kita pengen dia banyak-banyak beristighfar. Sudah pengen sekali menikah, ini biasanya banyak menyerang laki-laki. Kalau perempuan sih terkadang tidak lah ya, masih kuat biasanya. Tapi hati-hati, jangan saking cintanya terkadang kita menyerahkan diri kita. Kak, saya tanya, kakak beli minuman ini ada segelnya kan? Ada nggak segelnya nih? Belum bisa dibuka ya? Berarti masih baru. Dia masih baru, masih steril, masih bersih, masih bersegel. Kira-kira pada saat kita pergi ke sebuah warung, Indomaret, Alfamart atau mana saja, terus kita mau beli minuman, segelnya rusak, mau kita minum ya? Apa yang kita lakukan? Kembalikan, tukar yang segel bagus, yang masih bersegel. Itu minuman, air putih atau apapun, kita mencari yang bersegel. Wahai saudaraku, kakak, adik-adikku, minuman saja itu dicari yang bersegel. Jadi jangan sampai segelmu rusak hanya gara-gara cinta bodoh. Ya, karena laki-laki itu egois. Iya, saya bilang. Dia dengan gampangnya kadang ngerusak anak orang, tapi dia mau cari istri yang masih perawan. Tapi gimana kak, kalau sudah terlanjur? Akankah mungkin saya bisa ngedapetin jodoh yang baik? Mohon maaf banget. Pelacur aja bisa dapat suami baik-baik. Jadi juga jangan menyerah. Asalkan bertaubat. Boleh. Diterima sama Allah, insya Allah. Jangan sampai segelmu lebih murah daripada botol minuman ini. Oke? Ya. Sip, lanjut. Dan janganlah kamu mendekati zina. Dekat aja gak boleh, apalagi melakukan. Dekatnya mana? Zina hati, zina mata. Zina hati itu dari mana? Aku nggak ada sentuhan kok sama dia. Aku pacaran syar'i loh. Mana ada aku salaman sama dia? Mana ada ini? Tapi weweannya yang kamu udah makan, yang udah bobo. Tanya dulu yang ke satu, yang kedua, apa yang ketiga. Saya baru ketemu dengan cowok ganteng. Kukira cupu, ternyata suhu. Paling kuat suara Cece sama Maladas. Kuat Cece nih smart benar. Iya. Ngobrol sama Ustaz Naen saya bareng kan. Kayaknya polos-polos gitu. Semoga dia nggak nonton. Terus ya Allah, cakep ya. Saya aja perempuan, kata Ustaz Naen, Abi yang laki-laki seneng lo liatnya. Cakep, bersih. Ala opa-opa Korea. Cakep. Kukira cupu.
Tetes suhu. Pada saat ngobrol sama saya cerita, beliau duda. Saya cerita, punya pacar gak? Saya bilang, punya kak. Berapa? 4. Hah? Saya bilang 4. Iya. Terus yang mana mau dinikahi? Belum tahu kak. Ya Allah ya Rabbi. Belum tahu ya. Keluarlah ayat-ayat cinta saya kan. Ada kedek. Demi Allah begini. Ya nangis saya bilang. Terus pas saya bahas tentang anak gini-gini. Mau gak Allah ampuni saya kak? Oh mau, siapa bilang gak mau? Mau lah. Pasti mau. Syaratnya apa? Putusin lah semua pacarnya. Malam itu juga putus 4 cowok cewek. Kemarin teleponan sama suami saya lama. Terus pas udah telepon saya WA. Gimana? Saya bilang iman masih aman kak katanya. Ya, 4 loh. Bayangkan, langsung Kak Tika di sebelah bunyi. Kukira cupu, ternyata suhu katanya. Kayaknya hati-hati. Yang keberapa dulu? Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gitu. Nah, pada saat hari besoknya lebih lucu. Besok pagi, kak udah aku putusin semuanya. Keren. 2 hari kemudian saya pas mau pulang ngobrol. Kak, apa? 1 lagi kak, barusan saya putusin. Berapa? Saya bilang, lupa saya kak, ada 1 lagi ternyata katanya. Sakit pala aku. Boleh sih dia ngomong itu syukur ganteng pula. Nah, jadi gitu, hati-hati. Zina mata. Jadi kalau memang sudah punya rasa dan sudah pantas, gak apa-apa mau menikah silahkan. Tapi kalau saran saya, punya karya dulu sayang. Kamu perempuan jangan menikah asal menikah. Jangan hanya mohon maaf ya nanti tahu gini sama suami. Awal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan oke. Masuk tahun pertama ibu kita sakit, butuh dana, butuh biaya, butuh ini. Kita mau terus gini sama suami. Kalau dapat suami yang baik, soleh, sayang sama istri dan mertua, it's okay. Tapi kalau dapat suami yang gak begitu, habis duit aku sama mak kau aja aku ada gak yang mau aku beli, makku perlu gak ini ya, itu yang banyak terjadi. Jadi jangan jadi perempuan yang cuman, mohon maaf ya, saya kurang setuju. Oh boleh jadi ibu rumah, iya jadi ibu rumah tangga dari rumah bisa, usaha online shop dari rumah, usaha kecil-kecilan boleh, nggak masalah, gitu, ya. Nah jadi jangan hanya sekedar takut berzina, tapi terus memaksa nikah, takut dengan zina memaksa nikah di kondisi belum siap. Jadi caranya apa? Berpuasalah, menahan dirilah. Putuskan, bilang sama dia kalau memang serius bang, ya udah izinkan. Kita yang berjuang juga untuk bisa cari rezeki, gitu. Ya, kalau masih belum punya anak aman sayang, gaji 1,5 juta tuh masih aman. Gaji 2 juta masih aman. Kalau belum punya anak, begitu punya anak masuk sekolah anak udah 2 juta. PAUD ya sekarang ini 2 juta. Oke? Masuk sekolah anak, buat uang sekolahnya paling murah mungkin 200-300. Belum untuk uang makan, anggaplah 20.000 sehari, 600.000, udah 900.000. Terus uang bensin. Belum lagi kalau rumah sendiri oke. Kalau rumah ngontrak, kalau anak tiba-tiba sakit, kalau ini, itu yang harus dipikirkan. Ya, jadi harus bisa punya karya. Saya nggak bilang harus bekerja, tapi harus punya karya untuk bisa mendapatkan rezeki. Oke, next selanjutnya. Jauhlah zina karena di dalam zina ada 4 perkara. Pertama, menghilangkan kewibawaan. Kedua, kewibawaan wajah. Kedua, memutus rezeki. Ketiga, memendekkan umur. Keempat, membuat murkanya Allah. Ini pernah saya alami. Kamera penzina? Bukan, saya pacaran. Pacaran ya paling tidak gandengan tangan, betul? Kadang perempuan ini satu gak, kata gak natarup, nyebrang tadi gandeng manyun. Iya, biarkan aku nyebrang seorang, kan gandengnya minimal tarik ke baju nih. Satu gak perempuan suka mancing kan? Nah, gitu. Jadi pertama adalah menghilangkan kewibawaan wajah. Benar, kewibawaan itu akan hilang. Kalau orang yang berzina tuh wibawanya hilang, aura wajahnya tuh beda, gelap. Gelap itu maksudnya apa enggak? Keceriaannya tuh berbeda banget. Kenapa? Ditutupi sama Allah. Kemudian yang kedua adalah memutus pintu rezeki. Teman-teman, kalau misalnya kita ini bisa melihat dengan kasat mata ya, dengan kasat mata,
pada saat orang akad nikah, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin, terus itu tuh pada saat saya terima nikahnya ini tuh, kalian kalau mau tahu, pintu langit tuh terbuka, turun malaikat-malaikat yang mengatakan rezeki. Jadi pada saat orang akad nikah tuh, itu malaikat-malaikat pembawa rezeki turun ke dunia ini, ke bumi ini, di dekat sekitar itu untuk memberikan rezeki kepada orang yang menikah dan yang hadir. Jadi rajin-rajin datang ke akad nikah orang yang dikenal. Ya kalau nggak kenal ngapain lo, sampai datang-datang ke nikahan gue tiba-tiba udah makan haram. Tidak boleh makan di tempat undangan pernikahan orang yang tidak kita kenal, haram, beneran saya bilang haram ya, seperti itu. Jadi pada saat orang menikah maka rezeki itu saya rasakan. Pada saat saya memutuskan menikah dengan suami saya cuma punya penghasilan, saya buronan, nggak punya duit. Suami saya cuma punya 30.000 sehari. Sebulan saja kami merasakan sakitnya makan mie ayam 1 mangkok bagi 2. Bawa es teh dari rumah 1 bulan. Masuk bulan kedua, mulai Allah kasih rezeki. Dari 30.000 sehari sampai punya penghasilan 3 juta sehari. Waktu itu. Bulan depannya. Terus dibukakan Allah. Jadi kalau mau buka rezeki menikah. Ya, nikah jangan tunggu gedung. Nikah jangan tunggu ada uang. Saya nikah dengan 500.000. Itu kan zaman Kak Mira, Kak Mak kami, mana dia mau? Mak tuh sibuk. Kami sih mau aja pakai mas kawin sejadah pun dah apa, Mbak. Penting nikah aku sama dia. Mak kami nak mau, Kak, maunya kami S1 loh. Maunya kami ini laki kami calon kami ini S1 gak punya duit, minta uang asap. Karena kan tuh biasanya ada 3 hari tuh, ada tarup, ada ini, ada itu, ada uang banyak Jangan. Waktu itu Umi saya cuma bilang, ya udah kalau Ayan mau nikah berapa yang Ayan punya silakan. Umi terima. Nikahlah saya dengan sebuah cincin yang bekas pula tuh, apa-apa gitu ya. Oke. Nah, jauhi karena akan memendekkan umur. Waktu itu saya diponis apa, Mira Nimulisa itu umurnya nggak sampai 6 bulan lagi. Kalau nanti nggak bisa punya anak nanti anaknya cacat. Lahirlah Rafa Mandira Pratama Syakura Alia Rizkia Putri Arsya Ibrahim Khalid Al-Fatih sempurna tanpa cacat. Saya diponis 6 bulan lagi umur saya, itu tahun 2009 bulan 9. Ini 2023 loh. Dibilang 6 bulan kemudian saya meninggal. 2023, bentar lagi bulan depan 2024 kan. Kemudian apa? Membuat murkanya Allah. Iya, banyak sekali kemurkaan Allah yang saya rasakan. Jadi hindari Nah, next selanjutnya.